Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita akan lanjutkan kembali tutorial yang kedua kita, yaitu adalah pengisian soal. Oke, kita langsung share screen ke Google Form. Nah, ada guru yang kemudian membuat baru, seperti saya ini membuat baru. Jadi tadi dari nol, ngisi nama, terus kemudian bikin sistem penamaan. Dan kemudian ini bagian 8 di sini kita akan masuk ke soal. Tapi sebelum ke situ ada beberapa guru, nggak tahu satu ataupun dua gitu, nggak banyak ya. Itu memilih untuk menggunakan soal tahun lalu. Tautannya juga linknya juga link yang tahun lalu. Nah, sah-sah saja ya boleh. Tapi ada yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Karena di tahun lalu itu Bapak Ibu sekalian ini ya apa namanya anak-anak itu ada yang sudah mengerjakan. Nah itu, ada yang sudah mengerjakan, maka yang perlu sekali untuk diperhatikan adalah jawaban di sini harus dihapus semua. Di sini saya sudah membuka PAS ganjil di tahun lalu. Nanti kan Bapak Ibu sekalian tinggal ganti tahunnya, lalu kemudian daftar namanya juga. Oh, di sini belum ada sistem penamaan, tapi oke nanti bisa dibuat seperti yang cara pertama ya. Nah itu. Nah, tapi sebelum itu semua, ini ya, jawaban ini harus dihapus semua ya. Karena tahun lalu itu anak-anak sudah mengerjakan. Apalagi kalau gurunya sama, dari yang kelas 7 ke kelas 8. Nah, ini suka ada kasus yang demikian. Ataupun ini juga boleh jadi berlaku untuk PTS yang tahun lalu, ataupun juga ke PTS yang semester 2 nantinya. Ini penting banget. Kalau guru yang menggunakan link yang sama, ada yang seperti itu soalnya. Nah, ini semua jawabannya harus dihapus dulu ya. Semua jawaban ini harus dihapus. Kenapa harus dihapus? Pertama, supaya anak-anak bisa mengerjakan lagi. Nah, tapi gurunya sama. Gurunya sama kok. Maksudnya tidak berubah gurunya, tetap tetap saya juga gitu. Nah, tetap harus dihapus juga. Nah, soalnya yang kedua adalah nanti di spreadsheet itu akan, kalau misalkan jawabannya itu belum dihapus semua, nanti pas di spreadsheet eh, apa namanya anak-anak yang tahun lalu nanti akan bercampur dengan anak-anak yang tahun sekarang. Nah itu nanti akan ribet gitu ya. Nah itu makanya kalau guru yang menggunakan tautan tahun lalu, PAS tahun lalu, maka penting banget untuk menghapus semua jawaban ya. Nah itu. Nah, tapi tutorial ini untuk yang membuat soal yang baru ya. Nah, kalau yang tahun lalu berarti udah selesai. Udah selesai, ini tinggal tadi balik ke pertanyaan, ganti tahun, lalu kemudian pakai sistem penamaan. Ini penting banget sistem penamaan ya. Nah, itu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa konsultasi ke saya. Jikalau saya ada di sekolah, bisa janjian. Nah, itu. Nah, kita lanjut lagi ke membuat soal baru. Nah, pastikan kita ngeklik yang di sini ya, maksudnya biru-birunya itu di sini. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan kosong. Bapak Ibu sekalian suka yang ingin yang cepat, ingin yang simple. Nah, Bapak Ibu sekalian biasanya pengennya copy paste dari Word. Misalkan saya sudah punya nih Word yang tahun lalu. Nah, bagaimana bisa copy paste agar simpel aja gitu, nggak ngetik ulang. Pun copy paste-nya itu copy paste yang banyak sekaligus. Nah, kalau copy paste yang banyak sekaligus sebenarnya nggak bisa ya. Tapi kalau untuk satu soal bisa lah. Nah, jadi nggak banyak copy paste. Tinggal copy paste yang pertama itu copy paste soal dan juga copy paste yang kedua adalah jawaban ABCD-nya. Jadi nggak sekali-sekali A, terus balik lagi ke Word B, balik lagi ke Word C, dan juga D. Nah, itu. Nah, di sini sudah ada soal Word yang tahun lalu. Ada nomornya, ada jawabannya, ada ABCD-nya gitu ya. Nah, ini mau kita hapus nomor-nomornya. Supaya apa? Karena kita kan menggunakan sistem ini ya, soal ngacak. Kalau misalkan soal ngacak tapi ada tulisan 1, 2, 3-nya sama aja bohong gitu. Ataupun yang pilihan jawabannya juga ABCD-nya mau kita hapus semua. Nah, di soal Google Form. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah menghapus itu dulu, nomor ini nih.
1, 2, 3 ABCD. Nah, itu simpel aja sih. Untuk nomor 1, 2, 3 ini oke. Nah, tinggal dihapus saja semua. Oh, kurang tepat. Di blok aja dulu semuanya, dipilih semua. Tapi pilih semua sama bagian atas yang deskripsi. Jadi manual, bloknya dari atas sampai bawah pakai mouse kursor sendiri. Nah itu. Baru kemudian diklik ini nih, numbering, dan kemudian pilih non. Nah, oke. Nah, nama-nama dan juga jawaban sudah ini ya, sudah tidak bernomor dan juga tidak berangka. Nah, sekarang kita copy paste. Tapi copy paste-nya untuk soal harus satu-satu, nggak bisa semua. Oh iya, kita balik lagi ke ini ya, Google Form. Oke, bisa paste. Nah, itu dia. Copy tadi saya menggunakan Ctrl C ya, dan kemudian bisa juga pakai klik kanan dan copy. Kita balik lagi ke Word. Nah, untuk Word-nya, untuk ABCD-nya, nah ini bisa agak simpel dikit. Oke, saya pakai klik kanan, copy. Kita balik lagi ke Google Form. Ini bisa langsung paste ya. Nah, oke. Sepertinya menambah efisiensi gitu ya. Nah itu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya cara yang lebih bagus, nah bisa sharing juga. Ya bisa sharing juga gitu ya. Berbagi kepada kita. Oke, jangan lupa. Ini prosedur ya. Wajib diisi, oke. Acak urutan opsi, cek. Oke. Lalu kemudian jangan lupa. Oh iya, ini kuis ya. Saya lupa banget kuis. Setelan, ada di setelan sini. Setelan. Jadi kan ini sebagai kuis. Nah, oke, ini jangan lupa untuk menonaktifkan pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, itu. Nah, ada pertanyaan default, tapi nggak usah, jangan. Kita harus manual. Nanti takutnya ini ya pertanyaan default apa namanya? Nanti ngisi kelas, ngisi nama, ntar dikasih poin juga. Nah, itu. Mungkin bisa cek semua jawaban, jangan lupa batasi ya. Batasi ke satu jawaban. Nah, itu aja untuk presentasi apa nih? Ada acak urutan pertanyaan dicek. Oke, konfirmasi udah. Oke, seperti itu ya. Jadi yang di checklist adalah acak urutan pertanyaan, batasi ke satu jawaban. Oke, terus juga setelan yang tadi aktif, dinonaktifkan untuk pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Oke, seperti itu. Nah, sehingga di bagian kanan atas ini ada poin total 0 ya. Nah, ini mau kita isi. Itu. Nah, soal IPS ini ada 30 ya. Nah, jadinya kalau saya sih ini total poin itu jadi 4. Nah, 4 kali 30 kan 120 gitu ya. Nah, itu apa namanya? Nah, ini nggak muncul kok ya. Coba kita ulang lagi. Nah, jadi 120 itu yang tadi poin totalnya apa namanya? Saya anggap sebagai bonus gitu. Katrol lah bisa dikatakan. Nggak tahu dah, nanti mungkin akan dikatrol lagi. Setelah katrol yang sampai 120 itu, ada katrol lagi mungkin
nantinya walaupun nilai sudah dikatrol secara apa namanya, secara sistem ini, nanti ada katrol secara manual lagi gitu. Oke. Kita masukin lagi. Saya menggunakan Ctrl+C, Ctrl+V ya, untuk mempercepat. Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan, membiasakan ini juga. Jadi nggak banyak klik kanan, kita bisa klik kiri lagi. Pakai Ctrl+C, Ctrl+V, ya langsung nggak ada tampilan-tampilan lagi, langsung otomatis. Oke, tadi jangan lupa wajib diisi ya. Ini prosedur ya, wajib diisi. Kemudian acak urutan opsi, kunci jawaban. Oke, interaksi sosial terjadi dalam tindakan berikut. Dalam hal ini adalah ini ya. Nah itu, penonton pidato Ustadz. Oke. Oke, poinnya 4 tadi kalau untuk soal saya. Jadi kontrol secara sistem. Oke, itu prosedur ya. Nah, walaupun nggak bisa nge-copy paste secara langsung sampai 25 soal, tapi menurut saya ini udah cukup simpel gitu. Dan seterusnya sampai, nah ini saya contohkan sampai 2 soal ya. Oke. Ya, minimal nggak bolak-balik ininya. Kapan nggak take ulang. Nah, itu. Oke, wajib diisi jangan lupa. Cek urutan opsi. Kunci jawaban. Kemudian interaksi yang dilakukan tidak sesuai nilai dan norma, maka akan berlangsung kurang baik ya. Kunci jawaban. Oke, selesai. Dan seterusnya, total poinnya sudah terupdate ya, jadi 8. Nah, itu. Oke, nanti sampai 25 soal ya untuk syar'i dan 30 soal untuk soal umum. Kecuali MTK bahasa MTK sama IPA ya. Mereka 25. Oke, seperti itu tutorial terkait dengan pengisian soal. Nah, itu. Nanti akan ada tutorial lagi terkait dengan ini ya, menambah header, yaitu ini ya, pop atas, dan kemudian juga bagaimana mengirim ke panitia. Oke, link soal ya kepada panitia. Oke, seperti itu tutorial kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.